Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam acara Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Helda Puteruhu. Hari ini sebelum menjalani segala aktivitas, ada baiknya kita bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah Sang Firman yang hidup, di pagi hari ini kami datang untuk membaca dan juga merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kehidupan kami, agar kami semua mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dan mampu menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk membaca, merenungkan dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Maranatha. Bapak Ibu Saudara, dalam zaman yang semakin berkembang pada masa kini, ketidaksetiaan masih menjadi isu yang seringkali diperbincangkan oleh banyak orang. Entah itu ketidaksetiaan suami terhadap istri atau sebaliknya, ketidaksetiaan istri kepada suaminya. Atau dalam masa kini, kita juga melihat bersama-sama ada ketidaksetiaan orang tua terhadap anak, dan sebaliknya, ketidaksetiaan anak kepada orang tua. Ada begitu banyak berita-berita yang dikabarkan mengenai ketidaksetiaan. Kita bisa melihat berita mengenai perselingkuhan, kita bisa melihat berita mengenai orang tua yang rela membuang anaknya, dan kita juga bisa melihat berita mengenai anak yang tega menelantarkan orang tuanya. Berita-berita yang tersiar ini menyadarkan kehidupan kita bersama bahwa ketidaksetiaan menjadi realita yang harus kita hadapi, dan ketidaksetiaan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Mengapa menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat percaya? Karena di masa kini kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sama halnya dengan umat Yehuda yang pada masa lampau juga tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang harus mereka sembah dan yang harus mereka puji.
umat Yehuda pada saat itu juga ternyata tidak setia kepada Allah. Karena apa? Karena dalam masa lampau kita mengetahui bersama bahwa umat Yehuda juga telah menyembah Allah-Allah lain, dan umat Yehuda juga menyembah patung-patung berhala yang mereka pikir menguntungkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bersama-sama bahwa pada saat Allah digantikan oleh Allah-Allah yang lain, digantikan oleh patung-patung berhala yang ada, umat Yehuda jatuh dalam pembuangan di tanah Babel. Ketidaksetiaan yang dilakukan oleh umat Yehuda ternyata membawa mereka mengalami penghukuman yang berasal dari Allah. Namun saudara-saudaraku, jangan dulu dengan cepat kita memberi asumsi bahwa pada saat Tuhan menghukum umat Yehuda, Ia tidak lagi peduli akan umat pada saat itu. Karena justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam masa pembuangan yang dialami oleh umat Yehuda, Allah ternyata tetap peduli dan mengingatkan umat Yehuda untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan mulai merubah pola pikir mereka untuk menyembah Tuhan yang adalah satu-satunya di dalam kehidupan umat Yehuda. Dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Allah yang memberitahukan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang mengabarkan umat Yehuda. Dan bukannya Allah asing yang ada di antara umat Yehuda. Perkataan ini dengan jelas dan tegas mau menyampaikan bahwa hanya di dalam Allah ada keselamatan dan tidak ada Allah-Allah asing yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, berkaca dari pengalaman ketidaksetiaan yang dilakukan oleh umat Yehuda sebagai pengikut Kristus masa kini, marilah kita bersama-sama menyadari bahwa kita juga terkadang atau sering menjadi umat Yehuda masa kini yang turut menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain dan juga patung-patung berhala di dalam kehidupan kita. Contoh sederhananya, kadang kalau kita ada masalah, kita bukan lari kepada Tuhan dan kita bukan memohon Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah kita. Karena seringnya pada saat kita berada dalam permasalahan hidup, yang kita lakukan adalah menyembah gadget kita, scrolling sana-sini di media sosial, atau bahkan update status mengenai masalah kehidupan kita tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Atau contoh sederhana lainnya, pada saat kita dihimpit oleh permasalahan hidup, kita bukan lagi mengandalkan Tuhan yang adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita dihimpit oleh beban kehidupan ini, yang kita lakukan ternyata adalah mengandalkan orang-orang yang lebih hebat, yang lebih berkuasa, yang lebih pintar. Orang-orang yang kita kenal mampu menolong kehidupan kita tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Akhirnya, yang terjadi adalah kita dengan mudah melupakan dan menggantikan Kristus di dalam kehidupan perjalanan kita. Saudara-saudaraku, dalam masa raya Advent ini, marilah kita kembali mengingat
dan juga menanamkan bahwa Tuhan adalah yang satu-satunya yang harus kita libatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita sembah dan kita puji dalam perjalanan kehidupan ini. Setialah hanya kepada Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup dan yang menghidupkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah, Sang Juru Selamat, kami mengucapkan syukur karena di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa seringkali kami tergoda akan hal-hal duniawi, sehingga kami menggantikan Kristus yang adalah satu-satunya Juru Selamat di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kiranya dengan hikmat-Mu dan juga dengan pertolongan-Mu, Engkau memampukan kami untuk selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau juga memampukan kami agar kami terus-menerus setia hanya kepada Engkau, Sang Pemilik dan Pemberi kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Di saat ini kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas, kegiatan bahkan pekerjaan kami. Kiranya Kristus senantiasa menolong dan juga memberkati kami. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, acara Morning Call GPIB di pagi hari ini. Sampai berjumpa di Morning Call dan Night Call GPIB selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.